Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Amalia Nuryasya dengan NIM 2109548. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan bab 11, yaitu tentang teknik coping dalam aktivitas olahraga, yang dimana pada bab ini bahwa coping adalah upaya seseorang baik secara kognitif, afektif maupun perilaku untuk mengelola tuntutan eksternal dan internal secara spesifik. Nah, coping behavior adalah sembarang tingkah laku ketika seseorang individu melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya dengan tujuan untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, sedangkan coping stress merupakan yaitu metode yang digunakan untuk seseorang dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan atau emosi-emosi negatif yang mengancam keseimbangan dirinya. Nah, di sini juga pada bab ini ada dua jenis strategi coping, yaitu ada strategi coping yang difokuskan pada masalah, bisa disebut dengan VFCS, dan difokuskan pada emosi, yaitu bisa disebut dengan EFCS. Nah, strategi coping yang difokuskan pada masalah ini yaitu berorientasi pada upaya untuk meredakan atau mengurangi stimulus lingkungan yang menyebabkan respons stres. Nah, istilah lainnya yaitu biasa digunakan untuk EFCS adalah focus coping atau action focus coping. Nah, sedangkan strategi coping yang difokuskan pada emosi yaitu diarahkan pada regulasi emosi dengan tujuan untuk mengurangi dan mengelola gangguan kognitif. Nah, pada bab ini juga ada dua jenis gaya coping, yaitu ada gaya coping mendekat dan gaya coping menghindar. Nah, gaya coping mendekat adalah cara penanggulangan masalah dengan cara mendekat pada situasi yang menjadi sumber masalah secara langsung. Nah, sedangkan gaya coping menghindar itu merupakan upaya untuk menanggulangi masalah dengan cara menghindari sumber masalahnya. Nah, coping penghindaran dikenal juga dengan istilah represi atau ketidaksetujuan atau penolakan. Nah, di sini juga ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam coping stress, yaitu yang pertama ada evaluasi dan perencanaan strategi yang terdiri atas mempelajari lawan, membaca lawan baru, dan memahami kondisi. Nah, yang kedua itu ya ada strategi psikologi proaktif, yang dimana terdiri atas membangun kepercayaan dan mempertahankan konsentrasi. Dan yang ketiga yaitu ada strategi psikologis kreatif, yang dimana terdiri atas reliance dan self-love. Dan yang keempat yaitu ada strategi pada saat mengalami cedera, dan yang terakhir yaitu ada strategi pada saat menjadi kelelahan dan asosiasi dan diasosiasi. Nah, di sini juga ada 4 strategi dan gaya coping yang berbeda, yaitu yang pertama ada coping yang terfokus pada masalah mendekat, dan yang kedua ada coping yang terfokus pada emosi mendekat, dan yang ketiga ada coping yang terfokus pada masalah menghindar, dan yang keempat itu ada coping yang terfokus pada emosi menghindar. Nah, di sini juga ada beberapa instrumen yang paling sering digunakan ya untuk mengukur coping ini, yaitu dengan skala, angket, dan skala penilaian. Nah, di sini juga itu ada beberapa di antaranya, yaitu saya sebutkan yaitu ada yang saya sebutkan yaitu dua saja. Yang pertama yaitu ada stress rating for student athlete yang bisa disebut dengan SRSSA, dan yang kedua itu ada coping mekanis stress rating bisa disebut dengan CMSRS. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada
perkataan yang salah. Saya Esya Amalia Nuryasa, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.